Jadi kita bingung coy, ini motor apa sebenarnya, padahal ini R25. Halo semuanya, selamat sore, ketemu lagi dengan Max Motovlog di sini. Oke, jadi di video kali ini saya mau bahas tentang motor yang kemarin baru facelift. Ya, betul sekali, Yamaha R25. Bentar setelah macet berikut ini. Nah, oke, jadi kenapa R25 ini menjadi sangat menarik untuk dibahas? Karena ada dua pendapat setelah R25 ini facelift. Nah, jadi yang pertama ada yang suka, ada yang tidak. Ya, sama saja ya, seperti hal-hal lain tentu saja ada yang pro dan ada yang kontra. Nah, jadi seperti yang kita tahu kemarin bahwa Yamaha telah launching secara global R25 dan R3 di Eropa. Nah, tentu saja ini menjadi hal yang menarik karena bocoran-bocoran mengenai desain terbaru R25 atau spaceshotnya sudah beredar di mana-mana, sudah sejak lama sekali beredar, dan akhirnya kemarin di launching lah the new R25 seperti yang kalian lihat di gambar. Kalau kita lihat dari depan, tentu saja R25 ini mengalami perubahan yang sangat signifikan. Tapi ayo kita lihat dulu detailnya bagaimana. Nah, kalau kita melihat tampilan depannya dulu, ini akan sangat mirip dengan R1 tentu saja sebagai kiblat R seriesnya Yamaha. R6 juga mirip, dan lebih mirip lagi dengan R15 V3 atau R15 V3 yang mirip R25 baru ya. Oke, kita lupakan itu karena kita tahulah tentu saja moge Yamaha dari DNA R ini menjadi kiblat dari adik-adiknya, apalagi R1M tentunya. Kita lihat dari perubahan-perubahan yang ada dari R25 yang sebelumnya dan R25 yang baru. Dari segi lampu, tetaplah mempertahankan lampu yang kecil ya. Tapi saya merasa R25 yang baru ini tidak setajam yang R25 lama coy. Apalagi kalau kita melihat lagi, lampu DRL-nya hilang. Nah, jadi kayak alis-alisnya ini hilang. Di R25 kan ada nih lampu seperti ini, ciri khasnya lah mungkin. Ciri khas R25 yang lama ada di tengah, terus R1 ada di atasnya nih, di atas lampu utamanya kan ada ini kayak alis. Terus R6 juga ada. Nah, kok R25 tidak ada gitu. Nah, setelah tadi dari lampu, terus oh ya, sekarang lampunya semua LED ya, seperti motor-motor terbaru, semua LED tentunya. Halo Pak. Tentu saja mungkin tidak mau kalah dari CBR sama Kawasaki Ninja. Jadi semuanya pakai LED. Nah, terus kita bergerak ke samping. Nah, yang ke samping ini yang keren coy. Firing sampingnya tidak terlalu tajam, tapi keren. Kombinasinya itu mantap jiwa. Terus kita naik lagi ke stang. Stangnya kayaknya jadi agak lebih tinggi ya. Mungkin karena pengaruh dengan pemasangan USD atau upside down, jadi stangnya jadi agak lebih tinggi. Terus model stangnya itu tidak mau dibilang under yoke atau upper yoke juga bagaimana ya. Jadi dia itu naik modelnya kayak apa, di naik begitu, under yoke tapi dia naik begini. Pokoknya lihat saja bentuk stangnya tuh dia seperti ini. Nah, kalau ditanya mengenai ergonomi ridingnya, saya belum tahu karena di Makassar belum ada. Ya, you know lah, resiko tinggal jauh dari ibu kota, apa-apa selalu terlambat. Oke, kita lupakan itu. Kita bergerak ke panelnya dulu. Kita ke kokpitnya dulu. Ini banyak sekali yang suka kokpit seperti ini. Kalau kita lihat segitiganya, ini ada kayak celah-celahnya begitu, mirip seperti R1 tentu saja.
Dan speedometernya tidak seperti yang lama, dia sudah full digital. Jadi MID-nya semua itu full digital coy, dan agak besar. Tapi sayang, bentuknya kan memanjang, tapi harus tadi. Spotted lagi coy. Nah, kembali lagi ke R25. Jadi bentuk speedometernya kan memanjang, tapi tidak semua layar itu mengikuti bentuk dari speedometernya sendiri. Mengerti tidak? Jadi ada sisa lah. Ada sisa dari speedometernya itu sendiri. Jadi kita tuh kurang puas begitu. Kurang puas melihat LCD-nya. Entahlah ya, tapi itu pendapat pribadi saya sih. Nah, kita turun ke tangki. Ini kapasitas tangkinya sama seperti R25 yang kemarin. Dia 14 liter. Cuma yang membedakan ini dia sudah mulai ada kisi-kisinya seperti Moge R series-nya Yamaha. Oke, kita lihat dari tombol-tombolnya. Ini ada yang baru dari tombol-tombol R25 di sebelah kanan. Jadi tidak seperti dulu lagi di mana kill switch dan starternya itu dipisah. Sekarang dia digabung seperti Saber. Jadi ya mirip Moge. Dan di bawahnya ada Hazard. Nah, terus di bagian mesin, nah ini sih yang mungkin banyak membuat orang kecewa. Itu mesinnya tidak ada upgrade coy. Jadi tetap menggunakan mesin. Nah, saya rinci yang sama ya. Mesin, rangka, ban, rem, kaki-kaki itu semua sama. Bahkan bodi dari bagian tengah sampai belakang itu sama dengan R25 yang lama. Jadi bisa dibilang R25 yang baru ini yang cuma facelift itu bagian depan coy. Aduh, jadi dia setengah facelift ceritanya. Aduh, kalau saya sih kurang nendang. Kalau mau facelift ya seluruhnya saja di facelift, jangan setengah-setengah. Rangkanya juga masih pakai rangka teralis, bukan rangka yang Delta Box. Ini kenapa ya Yamaha R25 kan jadinya kayak di anak tiri kan begitu. Ketika motor yang lain pakai rangka Delta Box, R25 masih pakai teralis. Entahlah, mungkin Yamaha punya pertimbangan sendiri atau bagaimana gitu. Tapi yang paling menarik dari facelift R25 terbaru ini adalah upside down-nya coy. Dengan upside down warna emas sudah jadi kayak keluarga Moge-nya Yamaha. Selebihnya sih sama seperti yang R25 lama. Jadi kalau ketemu motor R25 baru ini dari belakang bisa-bisa kita jadi kira R25 yang lama. Nah, terus kalau kita ketemu R25 yang baru ini dari depan, kan mirip sekali tuh desainnya dengan R15 V3. Bisa-bisa kita kira ini R15 V3 model baru padahal ini R25. Aduh. Jadi kita bingung coy, ini motor apa sebenarnya padahal ini R25. Tapi ya tentu saja masing-masing dari kalian kan mempunyai pendapat yang beda-beda tentang facelift dari R25 baru ini. Ya mungkin segitulah pendapat saya tentang R25. Jadi cukup sekian dulu video kali ini. Mungkin segitu saja dulu pendapat saya tentang facelift R25. Kalau kalian punya pendapat lain silahkan share di bawah. Dan kalau ada pertanyaan jangan malu-malu untuk komen. Oh ya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan like videonya, karena subscribe dan like dari kalian itu menjadi semangat buat saya untuk terus membuat video-video motovlog yang lain. Jadi akhir kata Max Motovlog pamit, tetap hati-hati di jalan dan sampai jumpa. Dadah.